Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya, teman-teman ini Gresik. Kembali lagi kita lanjutkan podcast kita edisi yang ke-22 bersama tamu kita. Dulu kita sempat ngobrol bareng nih dengan Kang Guslan. Nah, Kang Guslan, selamat datang Mas Guslan. Selamat datang. Terima Ya, kasih asik. atas kehadirannya. Ya, terima kasih juga sudah Dan diundang lagi. ternyata salah satu apa namanya hasil dari podcast pertama Rusa Bawean langsung jadi ini maskot Mas. Berdampak. Terinfluence. Oh iya, Ya. katanya kemarin habis jalan-jalan ke Bawean nih Mas. Boleh diceritakan ya? Jalan-jalan. Ngapain aja nih? Jalan-jalan ya. Oke. Jalan-jalan sambil mantau rusa gitu kali ya. Jadi sebenarnya kegiatan kita kemarin di Bawean itu bukan sekedar jalan-jalan, tapi memang jalan-jalan belusukan. Kembali kita harus memantau rusa lagi. Kita harus mengetahui ada apa yang terjadi dengan rusa Bawean, apa yang terjadi dengan di daerah eh, desa-desa yang berkonflik dengan hewan tersebut. Nanti sebenarnya banyak cerita Mas Daniel. Jadi ada banyak cerita yang membuat kita tuh kadang harus bergerak. Kenapa harus bergerak? Ya karena ini salah satu hewan endemik yang sekali lagi harus dijaga. Karena di sisi timur sudah tidak ada lagi rusa Bawean, dan di sisi barat mungkin kurang lebih bisa kurang dari 250 ekor. Itu yang terjadi di sana. Oke. Berapa hari Mas kemarin ke sana? Hampir 2 minggu. Jadi ini sebenarnya bagian dari program kita berkelanjutan di Alam Biodiversitas Indonesia bersama ANB, Association Nature Biodiversity dari Jerman, NGO. Nah ini yang kita melakukan sebuah kolaborasi kembali, dan apa yang kita lakukan kemarin itu suatu hal yang menjadi langkah pertama, di mana apa yang akan kita lakukan nanti untuk rusa, karena ini program ini berkelanjutan hingga beberapa tahun ke depan, karena kita tidak bisa melepas begitu saja melakukan kegiatan terus nggak ngapa-ngapain, enggak. Jadi ini memang harus punya berkelanjutan, ada nextnya apa gitu. Oke. Gitu tadi. Tadi saya sempat dikirimin nih sama Ah. Kang Guslan ini Ah. file-file aktivitas di sana menarik kayaknya. Iya. Termasuk ini ya, ini ada di mana ini Mas Guslan ini? Ini di sekolah salah satu sekolah SD di Kumalasa nanti ada. Jadi memang kita harus kenapa masuk ke sekolah Mas Daniel? Karena sebenarnya penanaman rasa cinta, rasa peduli rusa Bawean itu dimulai dari mereka-mereka ini. Jadi juga dimulai dari nanti sosialisasi kita bukan hanya di anak-anak tapi di balai desa, Oke. kepada orang-orang tua, kepada para petani, kepada para warga, di mana mereka juga harus punya rasa keinginan peduli untuk usaha itu harus tetap ada. Karena untuk apa ya? Karena biar mereka-mereka ini yang akan juga melihat rusa besok kalau sudah besar. Jangan sampai ada cerita mereka sudah tidak pernah melihat rusa hidup lagi, kan gitu. Itu tantangan-tantangan kita sebagai pelaku konservasi itu harus mempunyai program yang sifatnya long term, jangka panjang. Jadi bukan hanya ini selesai dan selesai gitu aja. Begitu Mas. Oke, berarti kemarin itu Mas Guslan ya, Kang Guslan berarti sebagai pengawas Yayasan Alam Ya, Biodiversitas ya. ya Biodiversitas kemudian Indonesia. ada ANB, terus satunya lagi apa Mas? Itu aja ya. Iya, Asosiasi Association Nature Biodiversity. Nah, Ya, itu, nah kemarin juga katanya ditemani sama BKS. BKSDA. BKSDA. Ya, Berarti- BKSDA Jawa Timur, Resort Oke. Bawean. Kita Berarti sangat sudah- terbantu. Kita Berarti sangat sudah terbantu. ada kerjasama atau gimana sistem mereka? Ya, karena kita memasuki wilayah hutan, kita memasuki wilayah area perlindungan suaka marga satwa dan sebagainya, di mana kita juga harus melibatkan mereka gitu. Karena itu bagian dari wilayah kerja tim dari BKSDA Jawa Timur khususnya di Bawean. Jadi kita memang harus selalu saling terkoneksi. Itu salah satu tujuan. Kan kita juga kalau bergerak sendiri tidak mungkin. Berarti dia sekupnya untuk hutannya Mas ya? Ya, betul. Untuk jumlah. Ya. Kemarin juga saya lihat ada video Kang Guslan itu di tengah hutan ya Mas, itu ngejar rusa. Rusa posisinya meninggal itu karena memang sudah ditemukan meninggal atau? Oh iya, jadi gini,
Itu video agak beberapa tahun yang lalu ya Oh, yang sebenarnya. lama ya. Cuma saja yang permasalahan yang terjadi di rusa ini adalah ketika berkurangnya rusa itu karena apa? Itu dulu. Oke, oke, oke. Karena ternyata banyak temuan-temuan, contohnya rusa mati yang ternyata digigit oleh anjing liar, kan gitu ya. Anjing liar tuh yang membuat kita itu kayak bahwa anjing liar ini kalau kita melihat di lapangan tidak atau kurang terkontrolnya anjing liar yang akhirnya dulunya dimiliki oleh warga, kemudian mungkin tidak diberi makan atau dilepas liarkan yang akhirnya mereka mencari mangsa atau satwa yang paling lemah. Contohnya rusa ini. Karena kalau makan babi hutan kayaknya tidak mungkin karena anjing sendiri kalau ketemu babi pasti yang lari anjingnya. Oke. Tapi kalau eh, anjing ketemu rusa, rusa yang lari dicari. rusa. Itu. Oke. Kemarin waktu kunjungan ke sana masih ada Mas yang terkena gitu atau sudah berkurang atau bagaimana? Gini, jadi kemarin sebenarnya kita fokus bukan tentang penghitungan populasi, Mas Daniel, Oke. lebih ke tentang bagaimana kita melakukan sebuah kampanye, kampanye-kampanye ini yang tujuannya untuk menanamkan dulu tadi rasa kepedulian dan rasa cinta bahwa rusa ini adalah yang rusa endemik yang satu-satunya di dunia yang ada di Pulau Bawean yang benar harus dijaga dulu. Jangan sampai rusa ini jadi cerita, jangan sampai rusa ini tidak ada baru bingung, kan banyak orang gitu. Ya. Ini langkah kita itu sebenarnya satu hal yang mungkin bagi kebanyakan orang tidak menarik. Ngapain sih rusa diperhatiin, ngapain sih rusa harus dipantau gitu. Tapi kalau sebagai pelaku konservasi kita itu satu hal yang harus kita jaga walaupun bukan kita sebagai orang Bawean atau orang Gresik, tapi kita peduli dengan apa yang satwa, terutama satwa yang ada peduli di kita peduli di wilayah di sekitar kita. Seperti itu, Mas Daniel. Jadi banyak permasalahan juga banyak seperti itu. Nanti bisa kita ceritain nih. Oke, berarti kemarin termasuk dari Jerman itu ya? Iya. Frank ikut ke sana. Itu Iya. agendanya apa aja? Oke. Tetap Frank Drigala dari ENP itu dia yang join ke kita. Jadi artinya ini memang acaranya dari Alam Biodiversitas Indonesia untuk melakukan program jangka panjang ini untuk tentang rusa Bawean khususnya. Tapi ternyata banyak temuan-temuan kita yang akhirnya selain rusa banyak hal-hal yang membuat beberapa satwa endemik juga akan terancam ekosistemnya. Ini nanti kita akan bicara tentang cerita babi kutil ya. Salah satu babi kutil ini salah satu hewan endemik juga yang ada di Bawean yang menjadi dilema juga karena di sisi lain bisa menjadi hama, di sisi lain juga menjadi hewan endemik. Ini banyak cerita nanti setelah edisi rusa seperti itu. Jadi itu beda sama rusa Mas ya yang babi. Beda, tapi dia juga dari Bawean. Jadi kalau kita lihat bentuknya juga kalau teman-teman bisa search di Google apa sih babi kutil dan sebagainya itu banyak. Jadi kalau kita bicara lagi tentang rusa banyak sekali yang apa yang mengancam rusa itu. Jadi sebenarnya tingkat reproduksi di alam itu rendah. Jadi jumlah rusa itu sangat sedikit. Jadi kalau rusa dalam setahun melahirkan satu, kalau babi dalam setahun bisa melahirkan sekali lahir itu 6 sampai 8 ekor. Kayak kucing gitu ya. Kucing, ini mah lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya populasi mereka banyak. Juga ada tentang bagaimana aktivitas manusia yang di dalam hutan mengganggu habitatnya. Karena penebangan pohon, perburuan babi kutil juga oleh warga itu membuat rusa juga terancam. Contohnya warga memasang jebakan, ya, memasang jebakan untuk babi, tapi yang terkena rusa, gitu kan? Itu bisa sangat sering terjadi di sana, yang akhirnya membuat rusa itu, ya kalau ketahuan si pemilik jebakan lalu jebakan itu dilepaskan untuk rusa biar kembali lagi ke alam. Yang jadi masalah kalau rusanya terjebak jebakannya babi, lalu yang datang anjing, seperti ada di video kemarin itu yang akhirnya dimakan oleh anjing tadi. Jadi itu salah satu hal yang bisa mengurangi populasi benar-benar populer rusa. Jadi juga termasuk yang tadi saya bilang anjing liar ini menjadi satu hal yang
dia berkeliaran bebas dan dapat menyebabkan kematian rusa itu karena tidak terkontrol gitu maksudnya. Oke, oke, oke. Oke Mas, Seperti itu. kalau populasinya kan kemarin terakhir update 250 gitu ya? Ya, kurang dari Nah, 250. kurang dari Itu update. 250. Tapi menurut pantauan warga sekitar mulai banyak muncul-muncul rusa yang oh ada rusa ke jalan ini. Tapi sebenarnya bukan indikasi dari itu akan banyak. Yang jadi masalah itu ketika banyak statement bahwa oh saya masih sering melihat rusa di luar. Saya masih sering melihat rusa berkeliaran. Terus mereka punya statement bahwa oh rusa masih banyak. Tapi kan tidak dengan data. Hanya dengan perasaan aja. Ketika selalu bilang rusa banyak, rusa banyak, rusa, ternyata kalau rusa udah habis baru bingung dia. Oke, oke. Makanya kenapa kita bilang bahwa jangan terlalu menganggap bahwa rusa itu selalu banyak. Tapi yakinlah bahwa jangan melakukan hal tindakan-tindakan yang menjadi ancaman bagi rusa tadi. Oke, oke. Itu tadi. Kalau dari rekan-rekan di Yayasan apa Alam Alam Biodiversitas. Biodiversitas Indonesia itu kira-kira skenario terburuk ya ke depan itu jika tidak ada tindakan nyata dalam 50 atau 5 atau 10 tahun ke depan itu seperti apa? Jika tidak bisa Tidak bergerak ya. Iya, tidak bergerak. Jadi gini, selalu ada pertanyaan kenapa sih yang peduli dengan hewan itu banyak NGO dari luar negeri, Oke, dari ya, Singapura, itu. dari Jerman, dari Korea. Australia dan sebagainya. Saya jawabnya simpel aja. Sebenarnya karena urusan negara dengan manusianya sudah selesai. Oke. Jadi bisa ngurus hewan. Tapi ketika di Indonesia Oke. yang jadi masalah urusan manusianya belum selesai gitu kok mau ngurus hewan. Berarti kan di sini sebenarnya ada bagian-bagian kosong yang dimana kita saling melengkapi. Oke, yang lain belum ngurus hewan, kita ada juga yang ngurus manusianya. Nah, jadi artinya pergerakan-pergerakan ini banyak dilakukan ya maaf teman-teman di NGO atau yayasan atau apapun berhubungan dengan konservasi di luar kepemerintahan gitu artinya. Ada pergerakan-pergerakan dari teman-teman di kabupaten ada, cuma mungkin tidak long term ya, tidak berkepanjangan. Jadi kadang beberapa warga juga tanya, kenapa kok Pak Guslan, kenapa kok ada orang bule, kenapa ada? Ya karena kita jawab, ini perlu dilakukan sebuah konservasi karena isu-isu satwa endemik itu menjadi isu internasional. Makanya kenapa di internasional menyatakan bahwa ancaman terhadap rusa kepunahan itu sangat besar jadi kalau kita membiarkannya. Maka pernyataan Mas Daniel bagaimana 5 tahun 10 tahun ke depan ya, kalau kita tidak bergerak seperti ini diawali dari kampanye pasti akan berkurang Mas. Juga yang jadi jangka panjang berikutnya saya pernah cerita di sini juga bahwa kita ingin suatu saat punya taman safari kecil yang dimana isinya rusa atau hewan-hewan endemik yang akhirnya di situ kita bisa melakukan sebuah perkembangbiakan di mana kita melakukan sebuah penelitian, ada lab. Jadi sebenarnya yang sangat disayangkan banyak sekali bukan hanya di Bawean tapi beberapa tempat yang mengatasnamakan penangkaran tapi jadinya tempat wisata. Tempat wisata apa yang terjadi? Ya hanya sebatas kasih makan, kasih minum, pengunjung datang bayar tiket pulang. Pengunjung datang pulang, pengunjung datang bayar makan dan jadi repeatnya begitu. Jadi di mana nilai-nilai konservasinya di mana gitu. Jadi bagaimana dia harus menambah jumlah, dia harus melihat kesehatan hewan tersebut, bagaimana pencatatan keturunannya ada F1, F2, F3 itu kan sebenarnya penting untuk kita sebagai orang konservasi, bukan hanya membanggakan seolah-olah bahwa oh Bawean bangga dengan rusanya, Bawean bangga dengan hewan endemiknya satu-satunya di dunia tapi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi maskot Asian Games 2018 jadi maskot terbaru HUT Gresik. Terus kalau cuma gitu aja dan bangganya bagaimana kalau kita tidak ikut di dalamnya untuk melakukan penyelamatan hewan ini? Kan sama aja bohong gitu. Sama aja suatu hal yang cuma bangga doang tapi nggak ngapa-ngapain kayak gitu kan. Ya itulah yang ada sedikit problem. Jadi kalau 5-10 tahun rusa nggak diperhatikan ya sudah. Saya nggak tahu juga. Mungkin akan jadi anak-anak ini akan tidak melihat rusa hidup nanti. Oke. Tapi kemarin diajari apa aja Mas mereka? Oh kita selain ya di SDN ini di Kumalasa ini kita bersama tim dari BKSDA
Jadi banyak melakukan sosialisasi tentang bukan hanya rusa tok, dari teman-teman BKSDR Sebawean itu mensosialisasikan bahwa banyak hewan-hewan atau satwa yang ada di Bawean. Bawean, babi kutil, elang ular bido, banyak hewan-hewan burung lainnya. Wah itu sikep madu elang tuh, banyak elang-elang yang atau hewan-hewan di Bawean juga ada landak loh Mas Daniel. Landak. Tandak yang tajam-tajam ininya punggungnya itu sebenarnya kan orang tidak banyak tahu. Jadi teman-teman BKSDA itu biodiversitas itu menyampaikan bahwa ini suatu hal yang patut kita jaga, bergerak bersama. Jangan sampai ini semuanya bergerak sendiri jadi susah. Jadi kita harus saling bantu membantu untuk melakukan kampanye ini. Jadi banyak kalau Ini kita yang lihat pertama video. atau yang keberapa Mas? Untuk kampanye Ya, langsung. bisa lihat ini, kita lihat dulu kalau videonya. Jadi kayak gini, kita mengajak teman-teman anak-anak SD ini supaya lebih peduli dengan persebawean. Jadi kita kasih brosur. Ini Frank, bagaimana antusias para murid-murid ini dengan rusa bawean. Jadi mungkin kalau kita lihat di sini keramaian terus antusias mereka selesai upacara ini menjadi satu hal yang menjadi daya tarik sendiri karena kebanggaan lokal harus kita tanamkan juga di sini. Pakai translate. Iya, kebetulan ya bisa juga. Nah, terus lagi ini adalah pemasangan di beberapa titik berupa baliho atau banner ya. Berapa titik Mas? Ada di 4 titik di pelabuhan, lalu ada di Desa Labak, di Kumalasa, dan yang paling penting di alun-alun. Saya dari kami juga terima kasih disupport dari tim Baweani Advertising, Mas Faisal juga, saya juga berterima kasih udah dibantu kita dipasangkan di alun-alun. Nah kalau ini memang kita harus memasang ini di beberapa titik supaya orang tahu dengan apa yang kita lakukan. Jadi banyak himbauan-himbauan kenapa rusa harus dilindungi dan sebagainya itu melalui papan ini. Sampai kita ini di alun-alun Mas Daniel. Jadi disediakan khusus oleh Mas Faisal untuk kita pasang di alun-alun seperti ini, dan ini menjadi satu tempat hal yang sangat efektif untuk orang bisa membaca dan scan apa aja info yang bisa di Jadi tahu ini itu. sampai sekarang masih terpasang atau sudah di Kontraknya 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ya karena kita sama BPPKAD juga ada kontrak setahun. Jadi 1 Maret oke. 2006 sampai 2007. Berarti lama ya. Lama, jadi memang nggak bisa sebulan 2 bulan. Jadi memang harus perjalanan ini harus berkelanjutan. Jadi nggak boleh separuh. Jadi hampir tiap bulan saya ke Bawean untuk memantau apa aja yang menjadi Oh, sebulan sekali Mas ya? sebulan sekali. Sekarang buka trip kayaknya ini. Iya. Ya Jadi ini. Mas diajak kemana? Iya. Ya ini contoh ini yang di Desa Delapan. Jadi tempat-tempat yang sangat strategis bisa kita akses jalan itu bisa kita memperlihatkan bahwa Kalau ini. tanpa sama Singapura banyak banget Mas. Kenapa? Kalau tanpa sama Singapura paling banyak Hewan rusanya rusanya di banyak. Sangkapura. Di Singapura Ya, Desa Kumalasa itu, Desa Pudaki Timur, Desa Labak, dekat Agung, nah itu. Jadi ini contohnya sampai hujan-hujanan juga kita pasang. Jadi memang Tapi tujuannya. ditambah ya, ternyata di Singapura ya. Ya di Sangkapuranya. Jadi konflik itu banyak di wilayah Sangkapura ini di Kumalasa ini. Jadi kita harus memasang seperti ini misalnya. Banyak sekali yang kita lakukan di sana kemarin. Seperti itu. Oke Mas, kalau melihat dari tadi ya kan berkurangnya apa namanya populasi dan sebagainya, Ya. kira-kira menurut Kak Ruslan ini apa yang salah dalam perjalanan konservasi kita ini yang sudah ada saat berjalan saat ini? Iya, artinya kalau ini di SC 338 tadi ya. Gini sambil ya. Jadi intinya bukan tentang kita mencari kesalahan, tapi bagaimana kita harus tahu dan harus mau, harus aktif. Bukan hanya tim dari Kementerian Kehutanan atau dari BKSDA saja, tapi di sini
peran penting dari warga lokal, peran penting dari orang komunitas-komunitas peduli satwa itu sebenarnya harus bergerak bersama. Masuk anak sekolah ya? Termasuk anak sekolah, Iya. kita tanamkan dulu rasa sukanya sehingga nanti dia punya rasa itu untuk menjadikan eh, rusa ini adalah suatu hal yang paling berharga buat mereka. Nah, jadi terutama kalau di lapangan kita menemukan apa sih yang harus dilakukan supaya rusa ini tetap ada. Yang paling nyata aja gampang. Eh, kita harus memastikan dulu anjing peliharaan itu tidak berkeliaran bebas. Karena banyak anjing-anjing liar yang diliarkan. Mungkin majikannya tidak sanggup memberi makan atau apa yang akhirnya mereka beranak pinak di hutan jadi banyak berkelompok. Akhirnya kelompok itu bisa menggigit rusa. Makanya kalau sasaran paling enak itu mungkin buat anjing adalah anak rusa. Karena satu yang paling lemah. Juga ada lagi tentang bagaimana bukan tentang rusa aja sih ya. Jadi ada bagaimana kita harus hentikan perburuan ilegal satwa. Perburuan ilegal tuh maksudnya kita nggak tahu sampai bagaimana masyarakat mungkin dulu punya cerita dulu katanya bahwa di Bawean itu setiap ada mantenan atau hajatan selalu ada menu rusa. Gitu. Dulu katanya beberapa info yang kita dapatkan dan tradisi itu yang harus kita coba untuk sampingkan dulu karena fokus kita adalah kita menambah jumlah bukan mengurangi. Karena kalau mengurangi gampang, yang menambah ini kadang yang peduli juga enggak gitu loh. Bagaimana mau menambah? Akhirnya ya sudah. Terus lagi yang paling penting buat warga itu sebenarnya patuhi peraturan di kawasan lindungnya. Suaka Marga Satwa, banyak-banyak tempat-tempat hutan lindung yang sudah menjadi area konservasi hutan, jangan diganggu lagi. Karena banyak penebangan liar atau ya aktivitas-aktivitas yang mengganggu mereka akhirnya menyebabkan rusa-rusa itu turun ke rumah. Turun-turun ke halaman warga sebenarnya bukan habitatnya lagi. Coba karena mungkin merasa terusik ya. Cuma yang tadi saya bilang definisinya mereka bahwa ketika turun oh berarti rusanya masih banyak, tapi belum tentu gitu loh. Karena rusa di atas hutan mungkin turun karena di atas banyak gangguan kan gitu. Jadi akhirnya mereka masuk ke dalam area halaman warga itu sering mas. Seperti itu. Berarti memang dilepas ya mas ya? Ya sama saat ini berarti memang Rusanya. ya, memang dilepas bebas gitu ya? Iya. Enggak yang di penangkaran ada? Oke, di penangkaran itu sebenarnya yang kita sayangkan ketika gempa kemarin, penangkaran rusak. Oke. Mungkin ada nanti videonya saya tidak bawa nih. Tapi intinya penangkaran di Pudakit itu semenjak gempa roboh dan membuat rusa itu keluar. Ya kira sampai sekarang tidak terawat sama sekali. Berarti sekarang kosong berarti penangkarannya kosong? Kosong. Cuma ada satu penangkaran di Mumbul namanya. Di Mumbul tuh ada penangkaran khusus rusa Bawean juga. Nah, di mana kurang lebih ada 40 ekor kalau nggak salah lebih. Rusa itu dikumpulkan untuk ditampung. Jadi untuk selain untuk menjadi tempat wisata juga untuk orang pengen tahu seperti apa sih rusa Bawean. Tapi Mas Daniel, di sekitar penangkaran rusa itu banyak rusa-rusa liar yang berkeliaran di luar gitu. Jadi mungkin itu yang membedakan rusa-rusa liar dengan rusa penangkaran ya. Jadi mungkin sebenarnya juga kenapa rusa-rusa itu masih ada di sekitar. Mungkin mereka masih satu famili dengan rusa yang di dalam gitu kan. Jadi tipikal rusa itu bergerombol, berkoloni jadi tempat mereka untuk beraktivitas gitu. Jadi ya mungkin bisa disampaikan juga mas tadi kan fakta uniknya salah satunya bergelombol. Ya. Mungkin ada yang nggak tahu nih publik yang apa fakta unik lain itu rusa Bawean. Ya, rusa Bawean itu ciri-cirinya memang lebih kecil dari rusa biasa gitu. Nama latinnya Axis curli. Jadi setelah kita banyak beberapa penelitian yang membedakan menyatakan bahwa rusa ini adalah rusa satu-satunya di dunia karena memang genetiknya berbeda dengan rusa yang lainnya. Jadi kalau ciri-ciri fisik dia di mata itu ada lingkaran putih, terus di bagian buntut itu ada bisa jalan, kalau jalan dia naik gitu, jalan gede.
Maksudnya kecil, terus ya lebih, kalau orang-orang bilang lebih imut. Gitu ya, lebih Ya, kecil ya berarti. lebih kecil ya. Mm-mm. Tapi ada juga yang jantan. Ciri-cirinya terus dia punya eh, bulu yang sangat seperti glossy atau mengkilat gitu. Ya seperti ini yang saya bilang tadi, matanya seperti ada pakai kacamata gitu. Oh iya iya. Jantan Mungkin ya. kalau orang umum sepintas sama gitu ya. Sepintas Tapi sama. ya, tapi ya ternyata ada bedanya nih ya. Iya Apa? beda ya. Ada putih-putihnya sama tanduknya itu beda juga Mas. Kalau Atau tanduk sama, mungkin sama, rata-rata hampir sama ya hampir sama untuk ya? rusa-rusa di Pulau Jawa ya. Sama kecil ya tadi. Hmm. Kalau laki-laki dan perempuannya apa? Ya bedanya tidak bertanduk aja. Apa beda? Yang betina. Betina Ya. sama ini ya. Ya, 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 ya. Seperti itu. Oke. Kalau kemarin hasil evaluasi Kang Ruslan setelah melakukan kampanye ya, Ya. menggunakan brosur, spanduk itu Ya. seperti apa? Apakah cukup efektif? Atau gimana? Sangat efektif. Jadi ada beberapa video kalau kita lihat tadi, Mas. Bisa di ini kan? Ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan kita tidak hanya di sekolah, tapi ada di desa-desa. Ini contoh. Coba penyebaran brosur di pelabuhan, di desa Suwari, di desa Kumalasa, di desa Lebak, dekat Agung. Jadi area-area yang benar-benar kita masuki adalah area-area yang sangat berhubungan langsung manusia dengan hewan itu tadi. Nah, ini penyebaran brosur sudah kita mulai di awal Ini di pelabuhan di ya? Pelabuhan Gresik Pelabuhan ya. Gresik. Sampai kita harus door to door ke warga. Ini di desa Kumalasa ini. Jadi kita juga melakukan sosialisasi ini, pembagian brosur dibantu oleh teman-teman BKSDA. Kita juga pasang beberapa banner. Intinya sama, menjelaskan tentang rusa. Rusa ini harus selalu orang lihat. Ini seperti kalau kita pasang iklan itu dimanapun harus ada poster-poster ini supaya orang selalu peduli itu yang lebih harus ditekankan bahwa sosial door-to-door ternyata lebih efektif, Mas. Oke. Kita langsung berinteraksi dengan orangnya, dan ini kalau kita lihat kita sosialisasi rusa tapi dia curhat tentang babi kutil yang masuk ke rumah warganya. Nah, seperti itu. Oke. Banyak yang harus menjadi PR, makanya saya juga pengen sharing ke DPR tentang apa yang menjadi keluhan warga dengan babi kutil hewan endemik ini, juga tentang hasil dari apa yang kami lakukan di Bawean tentang rusa. Karena DPR juga setidaknya, kenapa kita akan memersesikan ini rencananya supaya kepedulian itu juga dimulai dari semua elit politik, semua pejabat, semua yang berhubungan dengan Semua elemen ya? kebanggaan ya, semua elemen yang berhubungan dengan rusa-rusa ini yang menjadi kebanggaan Gresik tadi. Makanya saya sangat senang sekali ketika logo Gresik HUT ini 593 ya Iya. adalah rusa Bawean. Dan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang rusa, emang rusa apa sih? Kan tidak semua orang Gresik aja tidak semua tahu tentang Bawean loh, Mas Daniel. Iya, iya. Jadi kadang, oh Bawean itu masuk Gresik toh. Oh Bawean itu ternyata di luarnya Pulau Jawa gitu. Dikira sudah gabung Madura. Iya, iya, iya. Jadi provinsi. Ya, ini semua di perempatan jalan, tempat keramaian warga kita. Oke, oke. Sosialisasi ini karena bagian dari langkah pertama saya bilang. Setelah ini banyak akan kita lakukan kegiatan sosialisasi, berkampanye. Nah, nanti juga kita akan, ini lagi masih proses perizinan ya. Kita coba akan mencoba pemasangan kamera trap dengan tentunya dengan izin yang legal ke beberapa pihak, di mana kita akan melakukan pendataan. Kita akan melakukan update pendataan lagi, lebih ke apa yang terjadi ketika kita memasang kamera trap di luar area konservasi atau di luar area hutan lindung. Karena Sekarang sudah tuh ya Mas? belum. Belum. Ya, ini untuk kita sambil menunggu perizinan nanti proses supaya kita tahu bagaimana sih bersentuhannya langsung satwa dengan manusia di sekitar sana, apakah menjadi
lebih terancam atau dan sebagainya bagaimana. Tapi justru malah kalau kita bicara tentang cerita babi kutil lah yang mengancam sawah warga. Kenapa kita bulan Maret ke sana? Karena bulan Maret di Bawean itu sedang padi waktu panen. Jadi waktu mau dipanen, justru malah babi kutil itu menyerang, memakan beberapa padi yang sudah siap dipanen. Jadi akhirnya banyak padi yang sawah-sawah yang hancur. Itu sebenarnya menjadi evaluasi juga, nanti akan saya sampaikan karena banyak sekali keluhan-keluhan warga tentang itu. Karena dilemanya apa, Mas Yudin? Kalau dibunuh juga itu hewan endemik, kalau dibiarin juga tambah banyak, tambah mokong istilahnya, tambah nakal babi-babi itu. Banyak. Rusak padi ya? Menurut padi, singkong, umbi-umbian. Tapi nggak makan rusa kan? Enggak, dia nggak makan rusa. Ya, walaupun dia pemakan segala, tapi dia tidak makan rusa. Tapi mungkin makan bangkai ya. Ya, makan bangkai ya. Seperti itu. Jadi dalam ini Mas ya, dalam upaya penyelamatan ini kan banyak apakah tadi kan Mas Gusan ingin menyampaikan ke DPR gitu ya. Apakah saat ini peran pemerintah sudah optimal atau justru gerakan dari teman-teman komunitas NGO itu lebih dominan gitu? Ya gini, bukan lebih tentang optimal atau dominannya segala sesuatu, tapi intinya gini, kita harus men-trigger atau memicu atau membuat orang atau membuat siapapun untuk lebih peduli Bawean itu dimulai dari kita selaku pelaku konservasi. Mungkin bukan tim ABI saja, tapi mungkin ada beberapa orang yang peduli tentang mungkin kalau yang ini rusa, yang sini faunanya, sini floranya, karena banyak biodiversitas di Bawean ya. Jadi bergerak bersama itu lebih penting daripada kita harus sendiri dan kadang mencari-cari segala sesuatu yang berhubungan dengan kamu tuh nggak itu nggak gitu. Jadi nggak gitu, tidak menyalahkan. Jadi memang yang ada dulu adalah yang kita lakukan. Karena kalau siapa yang akan disalahkan ya, kita akan merasa bersalah kalau rusa-rusa sudah tidak ada. Jadi kita akan bersalah kalau ternyata rusa-rusa sudah tidak ada. Dia jadi bingung sendiri Mas Daniel. Makanya ancaman-ancaman hewan endemik itu menjadi hal yang paling harus kita tempel terus, jangan sampai lengah. Mungkin ada beberapa perusahaan juga di Gresik ini yang peduli dengan konservasi. Mungkin lebih ke komodo, elang Jawa, badak. Tapi saya juga mikir, kenapa kok nggak rusa ya? Padahal rusa adalah Gresik, di mana Gresik itu tepat perusahaan ya, contohnya gitu. Ring satu ya. Ya, ring satunya. Ayolah mari kita bekerja atau berjalan bersama melakukan penyelamatan rusa ini. Intinya dalam konservasi itu apa sih? Menambah jumlah dulu gitu. Kalau sekarang jumlahnya 250 kurang, bayangin aja. 250 tuh sedikit loh Mas Anil. Cuma sekelompok gitu. Satu RT lah. Satu RT. Dan anak-anaknya. Itu maksudnya ada hal-hal yang kadang kita itu harus mencontohkan dulu berbuat. Mungkin baru saja akan mengikuti siapa saja yang akan berada di lingkaran kita untuk melakukan ini gitu. Karena kalau kita cuma kowar-kowar tok gitu kan ya, saya rasa tidak akan dilirik siapapun untuk melakukan ini gitu. Kalau dari perkembangan tadi, Kang Husan termasuk yang optimis berarti ya, habitatnya itu akan kembali. Saya optimis karena apa? Luar biasa sekali ketika warga di sana juga sudah mulai paham dengan bahwa hewan ini dilindungi. Kalau kamu tangkap, kamu dipenjara kan gitu. Karena dilindungi ya? Dilindungi sudah. Boleh ya? Nggak boleh. Sudah keluar aturan itu bahwa apa itu? Hewan-hewan ini undang-undang tentang perlindungan tentang rusa ini, tapi belum untuk babi kutil. Oh gitu. Ya. Babi kutil mungkin buat orang endemik, tapi belum dinyatakan dengan undang-undang bahwa itu dilindungi. Jadi masih bisa sebenarnya babi kutil itu dibunuh. Cuma saja kan nanti tinggal bagaimana solusinya Mas Daniel. Materi saya bilang babi kutil itu sekali melahirkan 6. Jadi kalau kita bilang babi kutil akan berkurang banyak,
justru tambah banyak. Bukannya berkurang. Jadi jangan dikhawatirkan. Yang harus dikhawatirkan adalah rusaknya. Jadi yang satu populasinya berkurang, yang satu populasinya Nambah. bertambah. Jadi Iya. ada dua apa yang berbeda ya kasusnya itu. Iya, berbeda kasusnya. Yang satunya endemik tapi mengganggu. Berarti penanganannya juga beda-beda. Beda-beda, makanya banyak yang harus kita lakukan. Solusi apa yang menjadi terbaik untuk menyelesaikan masalah konflik hewan dengan warga di Bawean. Itu harus dipikirkan bersama juga. Ayo kita rembukan. Jadi banyak di situ yang harus elemen-elemen dari pemerintahan, dari organisasi, dari komunitas. Kita bergerak seperti itu. Oke Kang Misan, ini Hmm. karena waktunya ternyata nggak terasa sudah berjalan 40 menit. Ya. Kita persilakan Kang Misan menyampaikan closing statement Oke. sekaligus apa yang perlu disampaikan. Silakan. Kang. Oke, closing statement. Jadi intinya kita jangan sampai tidak melakukan apa-apa gitu kan. Jangan sampai kita tidak berbuat apa-apa terhadap perusahaan kebanggaan. Saya bilang buat saya orang luar Gresik, saya bilang ini kebanggaan Indonesia, di mana harusnya orang lokal atau ke pemerintah yang berhubungan dengan kawasan kepemilikan hewan ini harus lebih lagi artinya lebih peduli dengan urusannya gitu. Jadi ini untuk anak cucu kita gitu, supaya anak-anak seperti ini pun bisa melihat rusa besok hidup. Jadi jangan sampai punya cerita kita akan bingung kalau rusanya sudah tidak ada dan cuma jadi cerita. Itu aja Mas Andi. Oke, terima kasih Kang Misan Ya. sharingnya. Karena waktunya terbatas juga nih Kang Misan. Siap. Nanti kita edisi ketiga lagi tahun. Baik. Mudah-mudahan obrolan ringan kita Iya. bisa menginfluence juga teman-teman semuanya. Ya tidak hanya audiens ini ya, tapi juga para pejabat ya, para pemangku kekuasaan, pemangku kebijakan, dan juga mungkin para generasi muda yang ke depan akan meneruskan perjuangan dari teman-teman yang mungkin peduli ya, tidak hanya dari luar nih, tapi justru bagaimana dari Gresik sendiri, nah, syukur-syukur dari Bawean sendiri gitu ya, nanti ada aktivis-aktivis yang peduli terhadap keberlangsungan rusa Bawean ini ya. Mungkin itu saja Kang Misan untuk edisi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di-share, dibagikan ya apabila bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Thank you kasih, Mas Mas Anil.